Hadis kelima, amalan yang tertolak. An Ummil Mu'minin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Rawahul Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayatin li Muslim man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membuat dalam urusan agama kami ini amalan yang bukan bagian darinya, ia tertolak. Diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Dan riwayat Imam Muslim, barang siapa mengerjakan suatu amal yang bukan berdasar perintah kami, ia tertolak. Hadis ke-6, yang halal dan yang haram. An Abi Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal halala bayyinun wal harama bayyinun wa bainahuma mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa syubhati istabarra li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi syubhati waqa'a fil haram karra'i yar'a hawla al-hima yushiku ay yarta'a fi ala wa inna likulli malikin hima ala wa inna himallahi maharimu ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluh idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiya al-qalbu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Abu Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu an berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas, dan di antara keduanya ada perkara yang samar-samar. Kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Maka barang siapa menjaga dirinya dari yang samar-samar itu, berarti ia telah membersihkan agama dan kehormatannya. Dan barang siapa jatuh dalam wilayah yang samar-samar, ia telah jatuh dalam wilayah haram, seperti penggembala yang berada di sekeliling batas tanah gembalaan lalu masuk ke dalamnya. Ingatlah bahwa setiap raja memiliki padang gembala, dan ingatlah bahwa padang gembala Allah adalah apa-apa yang diharamkannya. Ingatlah bahwa dalam jasad ada sekerat daging. Jika ia baik, baiklah jasad seluruhnya. Jika ia rusak, rusaklah jasad seluruhnya. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Hadis ke-7, agama itu nasihat. An Abi Ruqayyah Tamim bin Ausin Ad-Dari radhiyallahu an anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinu nasihatu qulna liman qala lillahi wa rasulihi wa likitabihi wa li a'immatil muslimina wa 'ammatihim. Rawahu Muslim. Diriwayatkan dari Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama itu nasihat. Kami bertanya, untuk siapa? Beliau menjawab, untuk Allah, kitabnya, rasulnya, para pemimpin kaum muslimin, dan umumnya mereka. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ke-8, kehormatan seorang muslim. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata fa idza fa'alu dhalika 'assamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah ta'ala. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ibnu Umar radhiyallahu an berkata bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya diutus untuk memerangi manusia sehingga mereka bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat dan mengeluarkan zakat. Jika mereka mengerjakan hal itu, terpeliharalah dariku darah dan hartanya
kecuali dengan hak Islam, sedang perhitungan mereka terserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Hadis kelima, amalan yang